Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita mempercayai azab dan nikmat kubur. Selain itu, di alam kubur nanti juga malaikat munkar dan nakir akan bertanya pada mayat mengenai amaliyahnya selama ia hidup di dunia. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri demikian. Ketika mayat ditanya malaikat munkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah, "Allahumma a'izzuhu minasyaiton." Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Terlepas dari hal tadi, menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Hidayatul Murid Syarah Jauharut Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Pertama, orang yang berujlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah baik zahir maupun batin. Keempat, orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam. Kelima, orang yang meninggal sebab busung lapar. Keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Namun tidak ada yang tahu apakah kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah setan yang mengaku Tuhan ketika si mayit ditanya di alam kubur. Sahabat yang beriman, Nabi SAW bersabda, jika mayat telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat berwarna hitam dan biru tua. Yang pertama disebut munkar dan yang kedua disebut nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Ijrail. Tentunya malaikat Ijrail punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amal seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dibukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Sebelum seorang hamba menemui ajal, terlebih dahulu Tuhan bertitah pada malaikat maut. Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali. Ambillah ruh si fulan, suruh Allah pada malaikat maut. Bergegaslah malaikat maut menemui si fulan menjalankan perintah Allah. Tanpa pamit, malaikat maut hendak mengambil ruh si fulan. Beragam cara malaikat mencabut ruh dari tiap-tiap jasad hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si fulan itu dari arah mulut namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si fulan sedang berzikir kepada Allah. Tak ada jalan bagimu hai malaikat untuk mencabut ruhku melalui arahku. Lisan meneruskan, aku gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri berzikir kepada Allah.
Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah, sembari mengadukan penolakan hambanya si Fulan. Ambillah dari arah yang lain, seru Allah kepada malaikat maut. Tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat untuk mencabut ruh si Fulan. Tangan si Fulan berkata, "Aku banyak bersodakoh, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku." Malaikat maut kembali kepada Allah dan persis dengan kata-kata yang dikatakan tangan si Fulan. Ambil dari arah lain lagi, Allah memerintahkan pada malaikat. Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si Fulan. Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu, kata kaki kepada malaikat. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dengan cerita persis yang dikatakan kaki. Allah menjawab dengan perintah yang sama. Aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar azan, dan mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruhku, bukan aku, ucap telinga. Lagi-lagi malaikat maut gagal. Kembali menghadap Allah, malaikat lagi-lagi mendapat perintah yang sama. 2 belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si Fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata. Malaikat maut kembali berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si Fulan ini? Akhirnya malaikat kembali menghadap Allah seraya berkata, "Ya Allah, hamba-Mu si Fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya selalu punya jawaban." Lapor malaikat kepada Allah, "Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada ruh hambaku itu," perintah Allah. Segera malaikat menemui ruh si Fulan. Tanpa berlama-lama malaikat langsung memperlihatkan telapak tangannya termaktub asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh si Fulan melihat telapak tangan malaikat yang bertuliskan asma Allah, secepat kilat ruh keluar dari jasad si Fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya nazah atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Seorang hamba tidak akan merasakan pedihnya syakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis akan asma Allah. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, "Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaannya besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata." Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sahabat yang beriman, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah ketika syakaratul maut. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.